berita top dan terupdate timnas hari ini. Laga Indonesia versus Australia tertangkap sepak bola gajah. Australia passing 20 menit versus timnas Indonesia. Novarianto terancam dipecat usai versus Australia. Irak U17 sebenarnya lolos ke Piala Asia, bukan timnas U17. Laga Indonesia versus Australia tertangkap sepak bola gajah. Pertandingan pamungkas antara timnas Indonesia melawan Australia di babak fase grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 menuai kontroversi. Pertandingan penting tersebut kini dijuluki sebagai sepak bola gajah. Julukan ini muncul karena permainan kedua tim terlihat tidak kompetitif, dengan indikasi bahwa mereka diduga bertanding hanya untuk bermain imbang demi memastikan kelolosan bersama. Sepanjang pertandingan sangat terlihat jelas bahwa pasukan Garuda maupun para pemain Australia cenderung menghindari serangan agresif ke gawang lawan dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan passing di area pertahanan sendiri, sehingga skor tak berubah hingga akhir pertandingan dengan skor kacamata 0-0. Hal inilah yang membuat pertandingan kedua negara tersebut disebutkan sebagai sepak bola gajah. Permainan yang ditampilkan terkesan seperti formalitas tanpa adanya kompetitif yang sebenarnya. Akibatnya, para penggemar sepak bola tanah air dan pengamat sepak bola merasa kecewa karena menilai pertandingan ini tidak mencerminkan sportivitas yang seharusnya, apalagi di ajang kualifikasi tingkat internasional. Kritikan bahkan hujatan pun mulai bermunculan dari berbagai pihak. Asli hilang respek karena main beginian, mending kalah tapi main gentle ketimbang main sepak bola gajah. Apa bedanya ama tim Qatar ama Bahrain? Match fixing. Pertandingan macam apa ini? U17 udah disuruh main sepak bola gajah, ucap para penggemar sepak bola tanah air. Australia passing 20 menit versus timnas Indonesia. Di laga penting antara timnas Indonesia versus Australia di babak fase grup Piala Asia U17 menuai kritikan pedas. Para penggemar sepak bola merasa kecewa dengan penampilan yang dilakukan oleh pemain Australia. Menurutnya, para pemain Australia terlihat bermain dengan strategi cari aman demi memastikan tiket lolos. Mereka menerapkan gaya permainan yang cenderung bertahan, memilih untuk mempertahankan bola di daerah mereka sendiri melalui passing-passing pendek atau operan pendek. Adapun lamanya, taktik ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama, yakni sekitar 20 menitan. Aksi yang dilakukan oleh pemain Australia ini pun membuat pertandingan tampak membosankan dan mengundang kekecewaan dari supporter. Tak ada satupun serangan yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga pertandingan tidak kompetitif. Baik Indonesia maupun Australia tampak hanya fokus mempertahankan hasil imbang untuk memastikan sama-sama lolos ke Piala Asia U17 2025. Strategi passing tersebut mengundang kritikan keras karena dinilai tidak sportivitas dan tidak fair play. 20 menit Australia latihan passing, ujar penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Novarianto terancam dipecat usai versus Australia. Pelatih timnas Indonesia U17 Novarianto mendapatkan kritikan dari penggemar sepak bola tanah air setelah skuad Garuda Muda meraih hasil imbang dalam pertandingan antara Indonesia melawan Australia di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025. Strategi permainan bertahan yang dilakukan oleh Novarianto dinilai lebih fokus mencari hasil aman untuk lolos ke Piala Asia U17, sehingga tak ada satupun serangan yang dilakukan dan permainan yang dimainkan tidak mencerminkan kompetisi di ajang internasional. Kekecewaan ini pun mengundang spekulasi tentang kemungkinan pemecatan Novarianto dari kursi kepelatihan timnas U17. Banyak tekanan yang lahir dari seluruh elemen supporter Garuda yang menuntut perubahan agar timnas Garuda Muda
dapat menghadirkan strategi yang lebih progresif dan sportif di masa depan demi perkembangan Timnas Merah Putih. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Nova Arianto dipecat dari kursi kepelatihan U17 setelah menghadapi Australia kemarin? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Setelah meraih hasil imbang melawan Australia di babak fase grup G, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17 masih terbuka. Meskipun gagal keluar sebagai juara grup dan finish sebagai runner-up grup G, pasukan Nova Arianto masih dapat lolos ke Piala Asia U17 melalui posisi runner-up terbaik. Seperti yang diketahui, di turnamen ini hanya tim yang keluar sebagai juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia U17. Selain juara grup, tim yang finish di 5 besar posisi runner-up terbaik juga akan ikut mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia U17. Sebagai informasi, saat ini Timnas Indonesia U17 berada di posisi ketiga runner-up terbaik sementara. Di posisi pertama ada Republik Rakyat Cina. Di posisi kedua ada Vietnam. Di posisi keempat ada Iran. Dan di posisi kelima ada Oman. Berkat hasil imbang melawan Australia, maka dipastikan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai posisi runner-up terbaik. 10 tim runner-up terbaik Piala Asia U17 2024. Untuk memastikan lolos ke Piala Asia U17, maka panitia penyelenggara hanya akan mengambil sang juara grup yang lolos ke Piala Asia U17. Sementara di posisi runner-up tidak mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia. Namun, meski demikian, panitia penyelenggara juga memberikan kesempatan kepada 5 tim yang berposisi sebagai runner-up terbaik untuk lolos ke Piala Asia U17. Berikut 10 tim runner-up terbaik Piala Asia U17 saat ini. Untuk posisi 5 besar dan dipastikan lolos ke Piala Asia U17 adalah Republik Rakyat Cina di posisi pertama dengan 4 poin, Vietnam di posisi kedua dengan 4 poin, Indonesia di posisi ketiga dengan 3 poin, Iran di posisi keempat dengan 3 poin, Oman di posisi kelima dengan 3 poin. Sementara di posisi ke-6 dan 10 serta dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 adalah di posisi ke-6 Irak dengan 3 poin, ke-7 Bangladesh dengan 3 poin, ke-8 India dengan 3 poin, di posisi ke-9 Qatar dengan 3 poin, dan ke-10 Malaysia dengan 1 poin. Sekian berita top Timnas hari ini. Jangan lupa di-subscribe agar tak ketinggalan berita seputar Timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.